Masuk materi 2, implementasi data dalam perencanaan pembangunan daerah. Nah, yang pertama saya ingin menyampaikan terkait pembangunan berbasis data ya, evidence based policy itu. Jadi data itu menjadi bukti, menjadi rapor kepala daerah, terutama indikator makro tuh. Indikator makro itu raportnya kepala daerah, raportnya Bapak Presiden, juga raportnya gubernur, rapornya bupati wali kota. Jadi proses perencanaan dan pengambilan kebijakan pembangunan yang didasarkan pada data, fakta, dan hasil analisis yang objektif. Teknokrat ya, objektif. Bukan hanya asumsi atau perkiraan. Yang sangat penting dalam penyusunan RPJMD, RKPD, dan turunannya, serta penyusunan program-program prioritas. Nah, adapun hubungan data dengan efektivitas kebijakan itu sendiri, jadi data itu akan membantu memahami kondisi real saat ini. Kemudian dengan data kita bisa lebih dapat memilih program mana yang harus dilakukan, program mana yang nanti-nanti dulu, terutama sekarang dengan adanya efisiensi anggaran yang sangat besar, otomatis Bapak Kepala Daerah kan pasti ingin semua program-program yang sempat dikampanyekan pada waktu pemilihan itu semua dilaksanakan. Janji-janji politiknya semua dilaksanakan. Akan tetapi dengan adanya efisiensi anggaran ini, otomatis teman-teman yang berada di bidang perencana pasti akan berpikir keras. Dengan anggaran sekian, apa saja yang bisa diprioritaskan? Apa saja yang mungkin ya bisa next year lah, tahun depan, atau bisa digeser-geser waktunya. Selain itu juga data membantu menentukan sasaran kebijakan nih. Sasaran kebijakannya itu apa aja. Jadi eh, tidak serta-merta sasaran kebijakan itu eh, bisa melihat, oh daerah ini sasaran kebijakannya ABC, oh kita samain ya. Gitu. Padahal datanya beda, pondasinya beda, potensi wilayahnya beda. Nah, data juga mendukung pengambilan keputusan yang cepat dan tepat serta untuk monitoring dan evaluasi kebijakan. Nah, ini terkait tahap implementasi data ya dalam perencanaan. Yang pertama itu jelas pengumpulan data. Pengumpulan data banyak ya, ada survei, ada sensus, baik dilakukan BPS maupun Kementerian Lembaga atau OPD, data administrasi, registrasi penduduk, ada kompilasi juga, data digital atau statistik sektoral, baik dari Big Data, BPS maupun Kementerian Lembaga. Ada banyak referensi. Mau data primer, data sekunder, ada banyak referensinya yang bisa digunakan. Kemudian bagaimana pengolahan data dan analisisnya. Kita harus melihat nih validasi data nih, apakah datanya valid, apakah relevan, apakah konsisten. Kemudian analisis kebutuhan daerahnya dari gambaran umum kondisi daerah itu harus dipastikan, harus dianalisis secara penuh ya, sesuai dengan apa yang ada di peraturan menteri atau di tata cara penyusunan dokumen perencanaan. Nah, identifikasilah masalah dan isu strategis dari data yang ada. Setelah itu baru mengidentifikasi prioritas pembangunan. Nah, sedangkan untuk penyusunan program dan kebijakan sendiri, tentu saja ya kita penentuan anggaran berbagai kebutuhan ya. Walaupun terkadang anggaran itu fix ya, anggarannya hanya ada sekian, ya digunakan dengan seefektif mungkin seperti itu. Nah, itulah yang terkadang harus membuat berpikir keras teman-teman perencana. Kemudian penentuan tujuan dan strategi, kemudian ada penentuan strategi dan arah kebijakan, termasuk pemilihan program kegiatan dan subkegiatan pembangunan daerah, kemudian menyusun indikator kinerja dan terakhir menentukan target pembangunan. Nah, oleh karena itu penyusunan program dan kebijakan ini semua itu pondasinya ada di data. Semakin baik, semakin valid, semakin up to date data yang Bapak Ibu punya, ini semakin gampang. Susah kalau teman-teman tidak memiliki data yang proper. Bingung. Saya mau melakukan target indeks konektivitas karena Bapak Kepala daerah ingin meningkatkan akses. Salah satu sasarannya adalah peningkatan konektivitas antar wilayah dengan indikator indeks konektivitas. Tetapi tidak punya datanya. Nah, itu bingung pasti. Gimana saya mau mentargetkan
dari hal-hal yang tidak memiliki data seperti itu. Nah, itu juga harus banyak pendekatan-pendekatan dan asumsi yang harus dilakukan. Nah, kemudian monitoring dan evaluasi ini lebih ke monef tahunan, ada triwulanan juga ya, ada triwulanan, ada tahunan, kemudian ada juga yang RPJMD itu minimal apa namanya itu jika akan melakukan perubahan RPJMD yang minimal 1 kali dalam 5 tahun itu juga harus berdasarkan monitoring dan evaluasi ini baik untuk pengukuran capaian pembangunan, untuk pemantauan efektivitas penggunaan anggaran, kemudian efektivitas kebijakan, hingga perbaikan kebijakan. Jadi memang program bisa atau kegiatan bisa dihentikan apabila ternyata dia tidak memiliki daya ungkit yang tinggi. Tetapi itu harus melalui mekanisme-mekanisme yang berlaku. Nah, bagaimana nih strategi penguatan tata kelola data daerah? Ini sudah banyak ya difasilitasi oleh kementerian maupun apa namanya itu dari BPS sendiri. Yang pertama itu integrasi sistem data antar OPD. Nah, ini harus kalau antar OPD ini memang harus inovasi dari pemerintah daerah itu sendiri bagaimana melakukan tata kelola antar OPD supaya datanya bagus dan konsisten. Selain itu juga terarsipkan dengan baik ya. Kemudian ada pengembangan satu data daerah. Teman-teman daerah memiliki forum satu data itu dipergunakan dengan baik, di mana wali datanya adalah Diskominfo, sekretariatnya Bapeda, dan pembina datanya adalah BPS. Kemudian peningkatan kapasitas SDM. Nah, jadi kalau bisa ya memang harus ada SDM yang terkait pengelolaan data daerah. Jika ada pelatihan-pelatihan atau diklat atau BIMTEK, nah itu bisa diikutkan untuk menambah wawasan. Kemudian pemanfaatan teknologi digital dan dashboard data, kemudian yang terakhir kolaborasi pemerintah, akademisi, dan masyarakat. Nah ini lebih ke FGD ya, jadi memang ketika kita memiliki suatu data, itu bisa jadi data yang kita miliki itu kok rasa-rasanya berbeda dengan apa yang ada di masyarakat ketika kita melihat kasat mata gitu kan. Nah, oleh karena itulah penting adanya konsultasi publik, musrenbang, FGD kalau perlu, karena FGD itu orangnya sedikit tapi yang diundang yang kompeten-kompeten saja, itu digunakan untuk memberikan masukan, khususnya dalam menopang data-data yang mungkin tadi minim, mungkin datanya apa tidak konsisten seperti itu bisa digunakan oleh pemerintah, akademisi dan masyarakat dalam merumuskan kebijakan-kebijakan. Nah, kita masuk ke studi kasus. Izin Mbak Indah, waktunya masih kurang berapa lama ya? 5 menit lagi ya, Mas. Oh, 5 menit lagi ya. Mas, saya nunggu-nunggu dicolek tadi. Oke, agak cepat terkait studi kasus. Nah, di sini saya akan studi kasus yang pertama terkait di Kabupaten Malinau terkait perekonomian. Nah, di Kabupaten Malinau mungkin ini juga ada terjadi di beberapa wilayah ya. Itu pertumbuhan ekonominya itu dalam beberapa tahun terakhir mengalami perlambatan karena penopang tertinggi pertumbuhan ekonomi itu adalah batu bara. Pertambangan dan penggalian produksi semakin berkurang, terlebih dengan adanya peraturan baru ya dari Kementerian SDM yang membatasi produksi batu bara untuk keberlangsungan lingkungan hidup. Nah, oleh karena itu, jika ini dibiarkan terus, maka akan menjadi berbahaya bagi Kabupaten Malang itu sendiri. Karena apa? Perlambatan itu semakin lama semakin terasa. Akan tetapi, ketika kita mencoba untuk mengeluarkan tanpa batu baranya, ibaratnya ketika data itu tanpa produksi dari batu bara, kita melakukan penghitungan, ternyata luar biasa kenaikannya di tahun 2025 sampai 7,35%. Nah, itu artinya apa? Itu artinya memang selama ini perekonomian melambat itu dikarenakan pertambangan dan penggalian. Oleh karena itu, fokus kebijakan ketika kita melihat data-data ini, maka harus ada transformasi ekonomi secara bertahap. Kenapa bertahap? Tidak bisa langsung. Kalau langsung, wah langsung perusahaan batu bara tutup seperti itu. Nah, kalau semisal langsung kayak gitu, nanti akan sangat berdampak pada perekonomian.
Dana bagi hasil juga berdampak, masyarakat pekerja juga berdampak, termasuk eh, perputaran ekonomi di wilayah sekitar pertambangan itu juga akan berdampak. Karena itu transformasi ekonomi harus secara bertahap, baik dengan optimalisasi sektor pertanian, karena pertanian itu menjadi lima besar ya, bahkan tiga besar kontributor tertinggi yang ada di Malinau. Kemudian hilirisasi produk pertanian. Nah, pertanian, kehutanan, perkebunan itu bisa diolah di Kabupaten Malinau untuk kebijakan dengan cara menarik investor tentu saja. Oleh karena itu harus ditingkatkan iklim investasinya. Kemudian bisa juga terkait dengan penguatan tata kelola UMKM dan iklim investasi itu sendiri. Jadi memang ketika kita melakukan kebijakan, nah kita harus melihat tuh data-datanya tuh, data-data yang proper apa. Nah, kemudian yang berikutnya masih di Malinau terkait ketenaga kerjaan Malinau. Nah, di Malinau itu pengangguran itu sudah cukup rendah. Jadi ada beberapa teori, khususnya teori full employment ya. Jadi suatu daerah dikatakan full employment apabila dia itu angka penganggurannya di bawah 4%. Ada yang mengatakan 3%. Apa itu full employment? Full employment itu adalah suatu apa namanya kondisi di mana masyarakat yang produktif itu bisa dikatakan semuanya memiliki pekerjaan. Loh, Pak Yan, itu ada yang 2%, ada yang 3%, itu kan mereka menganggur. Iya, dia menganggur, ada pengangguran itu dikarenakan memang siklus. Di setiap tahun ada yang lulus SMK, ada yang lulus SMA cari kerja, ada yang lulusan apa namanya itu perguruan tinggi baru lulus, itu kan akan masuk ke pengangguran, kecuali kalau dia memang sudah kerja sebelumnya ya. Tetapi memang rata-rata ketika lulus sekolah dia akan mencari kerja jika dia masuk ke angkatan kerja. Jadi otomatis nggak akan pernah itu yang namanya pengangguran itu nol, nggak akan mungkin. Karena apa? Karena siklus-siklus itu akan selalu ada di setiap tahun. Karena itu memang full employment itu ada batasannya, ada teori yang menyatakan 4%, ada teori yang menyatakan 3%. Nah, ketika kita sudah mengetahui pengangguran terbuka, wah, kita pengangguran udah rendah banget nih, sip gitu kan. Sudah sudah oke lah gitu kan. Tunggu dulu. Kita lihat nih, penganggurannya itu tenaga kerjanya itu seperti apa dulu nih gitu kan. Kita kita breakdown lagi, kita coba lihat nih. Tenaga kerja menurut lapangan pekerjaan utama gimana? Oh, ternyata didominasi oleh pertanian. Tenaga kerjanya 43,48. Sedangkan jasa 43,5, tetapi kan jasa itu kan terdiri dari cukup banyak sektor ya. Nah, oh pertanyaan. Kemudian kita lihat lagi nih, bagaimana dengan pendidikannya? Ternyata pendidikannya itu yang paling tinggi adalah lulusan SD atau bahkan tidak lulus SD, sebesar 30,29. Nah, dari tiga indikator ini, oh kalau gitu kita fokus kebijakannya penguatan kapasitas tenaga kerja, bukannya menganggap tidak baik untuk perluasan lapangan kerja. Kadang ada yang, oh kita perluasan lapangan kerja nih, kita buka lapangan kerja sebesar-besarnya gitu kan. Nah, padahal penganggurannya sudah rendah. Tetapi fokus kebijakannya salah satunya, oh kita kuatin dulu nih tenaga kerjanya supaya lebih efektif, efisien. Kemudian produktivitas tenaga kerjanya juga lebih bagus. Penghasilannya mereka menjadi lebih bagus. Dengan cara apa? Bisa penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi, pelatihan keterampilan khususnya sektor unggulan daerah, kemudian modernisasi dengan pengembangan keterampilan digital dan teknologi. Kalau pertanian ya teknologi tepat guna. Nah, itu yang ketika merumuskan itu kalau bisa tidak hanya berdasarkan satu data aja, tetapi data-data yang lain itu juga kita lihat. Nah, kemudian yang terakhir ini salah satu apa namanya itu studi kasus. Semisal kita melakukan penyusunan target pembangunan. Oh, gimana sih kita melakukan penyusunan target pembangunan, kisi-kisinya, bagaimana implementasinya seperti itu. Jadi memang ada beberapa tahapan ya dalam penyusunan target pembangunan. Nah, target pembangunan ini juga menjadi apa nah, tugas pokok dan fungsinya teman-teman di Bapeda maupun di perangkat daerah sesuai dengan indikator kinerjanya masing-masing. Nah, yang pertama itu tentu saja menentukan indikatornya.
dan mempelajari formulasinya. Belajar formulasinya. Biasanya itu ketika Bappenas atau Kementerian Dalam Negeri menyampaikan indikator itu ada formulasinya, dipelajari formulasinya. Atau bisa langsung ke subjek maternya, semisal angka kemiskinan, belajarlah formulasi angka kemiskinan ke BPS, IPM seperti itu. Atau bisa semisal indeks kerukunan umat beragama, belajarlah ke Kemenak seperti itu. Jadi harus belajar. Nah, berikutnya adalah menyusun kondisi awal atau baseline. Setelah itu menganalisis tren sebelumnya ya, tren baseline beberapa tahun terakhir. Kemudian kita pertimbangkan nih potensi dan kapasitas daerah. Kemudian kita tentukan arah dan prioritas pembangunannya. Setelah itu baru kita melakukan proyeksi target dulu, proyeksi target ya, bukan menentukan target. Nah, setelah itu, ketika sudah dapat proyeksi target, kita sesuaikan nih, sesuaikan dengan political will tadi, sesuaikan dengan FGD. Nah, di sini juga bisa penyesuaian dengan kebijakan nasional. Ada Pronas enggak? Ada proyek strategis enggak di sana? Ada proyeknya provinsi enggak? Atau kebijakan dan program daerah dari prioritas pembangunan yang ada di janji-janji kampanyenya kepala daerah. Jadi memang proyeksi target itu tidak serta-merta akan menjadi target. Itu bisa, masih bisa. Dari hasil FGD masih bisa. Nah, kemudian menentukan target tahunan dan akhir periode yang terus berikutnya adalah monitoring dan evaluasi untuk kebijakan selanjutnya. Nah, ini saya berikan contoh di Buton ya. Kita mencoba untuk bagaimana step by stepnya semisal penyusunan target pembangunan pada indeks pendidikan. Nah, kita harus tahu dulu indeks pendidikan itu rumusnya apa ya. Oh, ternyata ternyata kita itu ketika mau melakukan penyusunan target itu tidak juga serta-merta indikator itulah yang kita targetkan langsung. Nah, jika target itu, indikator itu memiliki turunan-turunan berdasarkan formulanya, maka variabel-variabel atau indikator-indikator yang di turunan itulah yang kita coba untuk melakukan targeting, baru diformulasikan untuk menjadi indeks pendidikan tadi. Nah, indeks pendidikan sendiri formulasinya menggunakan rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Kita coba lihat. Ini rata-rata lama sekolah di sebelah kiri itu Buton data 2010 sampai 2025. Nah, ketika kita coba buat trennya, oh ini tren regresi linear sederhana nih. Kita buat trennya. Oke. Kemudian ada harapan lama sekolah Buton 2010-2025. Ini semua datanya dari BPS ya. Nah, di Buton ini kita lihat nih. Oh, ternyata dia polinomial, regresi polinomial. Regresi polinomial itu apa? Semakin naik, dia akan semakin landai. Jadi dia percepatan di awal, kemudian dia akan semakin landai, semakin landai, semakin landai. Nah, setelah kita tahu trennya, kita ke tahap berikutnya. Nah, formulasi indeks pendidikan itu menggunakan dengan rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah dengan rumus yang terlampir ya, dengan rumus yang terlampir. Nah, karena keterbatasan waktu, saya tidak bisa menjabarkan secara detail karena butuh 3 SKS lagi nanti apa namanya itu waktunya itu. Jadi kita lihat juga, kita lihat nih indeks pendidikan Buton. Wah, indeks pendidikan Buton ternyata memiliki tren yang, oh ini juga mendekati regresi linear seperti itu. Oh, jadi kita sudah punya bayangan nih. Oh, trennya indeks pendidikan itu adalah linear. Meskipun tadi harapan lama sekolah polinom. Nah, ketika kita melihat janji-janji Pak apa namanya itu janji-janji dari kepala daerah ya, kita lihat tuh biasanya kalau semisal itu janji-janji itu kan biasanya kan optimis ya, janji-janji optimis. Nah, jika optimis itu biasanya kalau ditawarkan target polinom itu dia agak sedikit kurang srek. Karena apa? Coba kita lihat lagi. Nah, karena apa? Karena ketika dia mendapatkan di sini, nah ini misalnya 2028, 2026, 2029 lah ya. Nah di sini dia itu akan semakin landai.
Itu itu apa? Asumsi awal, oh jadi pembangunan pendidikanku semakin lama malah semakin tidak maksimal dong. Gitu. Nah, itu harus dari FGD ya. Karena ada yang dari teknokrat, ada yang dari masukan, ada yang dari politikal tadi ketika penyusunan target. Nah, jadi apa nih? Oh, jadi untuk harapan lama sekolah, meskipun trennya itu regresi polinom, kita coba tuh menggunakan beberapa model, untuk penyusunan proyeksi. Janganlah pakai polinom. Kalau pakai polinom nanti terlalu kecil naiknya, bisa jadi naiknya cuma 0,05 seperti itu kan. 0, itu biasanya kalau itu disampaikan ke timnya Pak Bupati atau ke Pak Bupati itu sendiri biasanya kok naiknya cuma sedikit. Nah, biasanya kayak gitu tuh. Kalau semisal memang kita naiknya cuma dikit-dikit gitu. Nah, coba kita buat regresinya gitu. Kita buat regresinya. Nah, ya. Jadi dengan rumus tersebut rata-rata lama sekolah dengan menggunakan regresi linier itu proyeksi targetnya itu 8,89, 9,07, 9,25, 9,43. Tuh, ketika kita menggunakan proyeksi dengan regresi linier. Nah, di harapan lama sekolah kita menggunakan polinom, tetapi naiknya ternyata dikit-dikit. Akhirnya kita menggunakan regresi linier. Nah, tetapi di sini saya kasih tanda tanya, itu silahkan mau pakai metode yang lain juga nggak masalah. Lain selain regresi juga nggak masalah. Nah, nah, di sini saya menggunakan regresi linear. Ketika diregresikan linear dari tahun 2010 sampai 2025, ternyata proyeksi target 2026 sampai 2029 itu 14,5, 14,66, 14,81, 14,97 di tahun 2029. Nah, yang warna-warna merah itu Bapak Ibu itu adalah hasil formulasinya. Itu adalah penghitungan formulasinya. Formulasi yang di atas dihitung akhirnya dari rata-rata lama sekolah yang kita proyeksikan sekian, dari harapan lama sekolah yang kita proyeksikan sekian, dengan rumus yang di atas itu, maka didapatkan indeks pendidikan sebesar 69,93 di tahun 2006 sampai 73,01 di tahun 2029. Nah, jadi jangan serta-merta nih, apa namanya itu, oh kita punya nih angka indeks pendidikan dari 2010 sampai 2025. Mas langsung aja lah dianuin, langsung aja ditargetin aja gitu kan. Pakai apa mau regresi atau mau ditambahin 0, sekian itu nggak masalah gitu kan. Karena memang kebijakan masing-masing daerah itu tidak masalah. Nah ini saya bicara terkait teknokratnya gitu kan. Nah kalau bisa pelajari formulanya, kemudian dilakukan target pembangunannya itu berdasarkan dengan indikator-indikator penyusunnya. Jadi ketika nih Bapak Ibu semisal ke BPS, Bapak Ibu ke BPS apa namanya itu minta masukan. Bapak, kami kemarin melakukan penghitungan target rata lama sekolah sekian, harapan lama sekolah sekian, indeks pendidikannya sekian. Nah, BPS tuh pasti ngecek tuh sesuai nggak ketika rata-rata lama sekolah itu sekian, kemudian indeks pendidikan harapan lama sekolahnya itu sekian, menghasilkan indeks pendidikan sekian, seperti itu. Nah, kalau Bapak Ibu itu tidak melakukan penyusunan target dari indikator penyusunnya, itu kemungkinan besar akan berbeda. Bapak mentargetkan rata-rata lama sekolah sendiri, harapan lama sekolah sendiri, indeks pendidikan sendiri, tidak mengikuti formulasi yang ada, maka bisa dipastikan kemungkinan besar akan berbeda tuh antara rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah menjadi indeks pendidikan. Nah, kalau semisal hasil evaluasi entah Bappenas, entah provinsi, itu ada orang pinter statistik ngecek, nah itu pasti dikembalikan tuh. Kenapa indeks pendidikannya ini tidak sesuai dengan rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah seperti itu. Jadi pentingnya kita melakukan
target dari indikator-indikator penyusun itu untuk mendapatkan indeks pendidikan yang sesuai formulasi itu juga penting. Jadi mungkin itu saja Bapak Ibu sekalian. Terima kasih banyak